terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Boleh memperkenalkan terlebih dahulu, Bapak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Fatihah selaku kepala sekolah di SD Negeri Pasuruan, Kecamatan Balikpapan, Tegal. Terima kasih Mbak Sri di SD Negeri Pasuruan ini calon guru penggerak yaitu Bu Sri Lawati. Terima kasih atas kinerjanya, atas perlakuan gigihnya membawa dampak positif pada sekolah ini yaitu SD Pakuwangi. Terima kasih Bu Fatia atas dukungannya. Pada modul 3.1 yaitu saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah, minimal 2 orang dan maksimal 3 orang. Nah, di sini saya untuk mewawancarai Bu Fatia sebagai kepala sekolah ketika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan itu termasuk dalam dilema ITK atau rujukan moral. Misalkan ada sebuah kasus ini Bu yang harus Ibu putuskan di mana kasus tersebut bertentangan dengan kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Ini Bu Sri, memang ini dilema. Etika itu betul lawan benar di mana situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara aturan sekolah dengan pendapat warga sekolah, membutuhkan berbagai sumber dari sisi moral dalam aturan sekolah dan melihat permasalahan yang ada tidak terkait dengan pelanggaran aturan administrasi dan hukum. Sedangkan rujukan moral itu tidak sulit untuk menentukan, harus membuat keputusan antara benar dan salah. Baik Bu, berarti untuk mengidentifikasi suatu masalah dilema etika atau rujukan moral maka perlu adanya pertimbangan Ibu antara aturan sekolah dengan pendapat warga, kemudian membutuhkan berbagai sumber dan melihat masalah tersebut. Tetapi kalau rujukan moral itu sangat mudah, yaitu di mana pengambilan keputusan itu antara benar dan salah Ibu atas itu. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi pada suatu saat Bu Fatia dihadapkan pada kasus di mana kasus itu semuanya benar. Contohnya misalkan ada seorang guru mengikuti diklat Ibu. Nah itu tidak waktunya tidak cepat, tapi misalkan dalam waktu 3 hari, sehingga guru tersebut itu kan meninggalkan peserta didik di sini. Nah, kalau guru tersebut tidak mengikuti diklat, itu tidak mengikuti pengembangan diri. Tetapi kalau mengikuti peserta didik jadi terlantar. Nah, kira-kira keputusan apa yang akan Ibu ambil? Kalau saya memiliki kepentingan yang sama, melihat kepentingan yang sama benar-benar itu juga merupakan kepentingan yang tidak bisa diabaikan, maka saya memberi saran pada Bu Sri, itu harus semuanya pada saat itu dilaksanakan. Maka caranya memberi tugas pada anak, kemudian Mbak Sri bisa mengikuti pelatihan. Jadi di sini tidak ada yang dirugikan. Anak diberi tugas, kebetulan mungkin ada guru yang lain yang Mbak Sri monggo mengikuti diklat untuk pengembangan dirinya. Jadi yang akan diambil keputusannya yaitu memberi kesempatan untuk guru tersebut, tetapi jangan lupa memberi tugas kepada peserta didik. Kemudian bisa digantikan dengan guru yang lain yang tidak mengajar itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu ambil atau Ibu lakukan selama ini? Sering saya lakukan dalam menghadapi dilema etika seperti yang sudah saya jelaskan.
masalah, mengumpulkan fakta-fakta kejadian, konfirmasi dengan guru yang bersangkutan, kemudian mencari solusi dengan cara musyawarah dengan guru yang bersangkutan, dengan seluruh dewan guru di sekolah. Yang paling penting yaitu mengambil keputusan, melihat nilai-nilai kebajikan sehingga dua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Jadi langkah-langkah yang akan Ibu ambil yang pertama itu mengidentifikasi suatu masalahnya bagaimana Ibu, kemudian mengumpulkan fakta-fakta kejadian. Setelah itu baru konfirmasi dengan guru yang bersangkutan bagaimana jika Anda itu mengikuti pelatihan gurunya bagaimana. Setelah itu juga berdiskusi atau musyawarah dengan guru yang lain. Seperti itu Ibu ya, langkah-langkah yang akan diambil. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, karena kan dilema etika itu benar melawan benar. Jadi hal-hal apa yang Ibu anggap efektif? Cara yang efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, karena dalam pengambilan keputusan itu merupakan kegiatan yang penuh dengan risiko, sehingga perlu adanya musyawarah untuk mencapai keadilan semua pihak. Jadi cara yang efektif nih, yaitu yang pertama itu diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat nih, supaya ada keadilan untuk semua pihak, jadi tidak ada yang dirugikan nih. Selanjutnya apa saja menjadi tantangan Bupatiha dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan pasti ada tantangan, apalagi pada kasus dilema etika. Dan selain itu timbulnya perbedaan pendapat tentang sebuah keputusan, perbedaan latar belakang pemikiran dan pemahaman, sehingga kelompok kecil harus melawan kelompok besar. Baik Bu, jadi untuk tantangannya yaitu ada rasa keadilan dan rasa kasihan ya. Jadi untuk mengambil keputusan itu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan, sehingga kelompok kecil harus melawan kelompok besar, seperti itu Ibu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang dijalankan? Untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika tidak ada jadwal tertentu, tetapi ketika kasus dilema etika muncul, maka saya akan segera menyelesaikan dengan pikiran yang jernih dan dengan berbagai pertimbangan, suasana yang baik, tentunya dengan cara musyawarah. Berarti dalam menyelesaikannya kasus dilema etika itu Bupatiha tidak ada jadwal yang ditentukan, tetapi langsung dilakukan ketika masalah itu muncul, seperti itu ya. Nah, kemudian adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Jika ada suatu masalah, apakah ada seseorang yang membantunya Bu? Tentu saja ada yang membantu dalam pengambilan keputusan. Suksesnya saya di sekolah ini karena ada dewan guru. Saya tidak ada arti apa-apa kalau tanpa kerjasama dengan guru-guru, saling mendukung, saling mengingatkan ketika dalam pengambilan keputusan, meminta solusi atau pertimbangan dan dari dewan guru yang ada di sini. Kemudian komite atau juga orang tua, murid. Bupatiha dalam menyelesaikan sebuah pengambilan keputusan itu mengajak kerjasama ya Ibu, dengan dewan guru, terus komite, kalau bila perlu juga dengan orang tua murid atau Ibu. Kemudian pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari pengalaman ini Bu? Pembelajaran yang saya dapatkan dari pengalaman ini adalah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dari segala sisi, sehingga kita betul-betul merasa yakin dengan keputusan yang didapat, pengembalian keputusan sebaik-baiknya
dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan, mencapai mufakat demi keadilan bersama, demi kenyamanan bersama, demi kekeluargaan bersama. Jadi pembelajaran yang bisa diambil yaitu mempertimbangkan keputusan dari berbagai aspek itu, kemudian dilakukan juga dengan cara musyawarah demi kepentingan bersama. Baik Ibu, terima kasih atas diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih sama-sama Mbak Sri, semoga bermanfaat, sukses selalu untuk Mbak Sri Lawati, Siti Sri Lawati yang lagi menyelesaikan tugas-tugas dari calon guru merah. Amin, amin. Minta doanya Bu, semoga diberi kelancaran dalam menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.